kemana Bu? Oh, saya mau ke perpustakaan, Bu Nurul. Oke. Oh iya Bu Ayu, kalau Bu Ayu senggang tentang supervisi nanti, kalau bisa saya pengen ngobrol-ngobrol dulu sebentar sama Bu Ayu. Boleh, Bu Nurul. Gimana kalau kita ngobrolnya itu di dalam kelas aja? Oke, mau di kelas saya? Oke. Oke, silakan masuk. Nah, begini Bu Ayu, terkait supervisi nanti. Jadi dalam kegiatan supervisi itu nanti ada 3 tahapan nih, pra observasi, terus nanti pelaksana observasinya dan juga pasca observasi. Nah, sekarang saya ingin ngajak Bu Ayu ngobrol-ngobrol dulu tentang pra observasi. Jadi supaya nanti saya juga tahu gambaran Bu Ayu nanti mau mengajar tentang apa begitu Bu. Nah, jadi nanti saya akan mempraktekkan pelajaran bahasa Indonesia Bu Nurul itu bab 6 teks Raja A4. Oke, jadi mau tentang teks bacaan ya Bu. Oke. Lalu nanti di RPP-nya tujuan pembelajarannya fokusnya apa Bu? Jadi nanti tujuan pembelajarannya itu dengan membaca teks Raja A4, peserta didik dapat menyampaikan pendapat tentang kesesuaian ilustrasi terhadap teks dengan baik melalui kegiatan mempresentasikan hasil diskusi. Peserta didik dapat berbicara dengan intonasi yang baik. Oke, jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu. Oke. Kemudian nih area pengembangannya nanti yang mau diobservasi apa Bu? Jadi nanti area pengembangannya itu siswa dapat mampu membaca isi teks bacaan dengan baik. Nah, nanti ada keterampilannya Bu Nurul. Siswa mampu menyampaikan pendapatnya tentang bacaan dan bahasa yang baik. Terus untuk sikapnya nanti siswa lebih percaya diri dalam berpendapat, bisa berkomunikasi dengan baik ketika berdiskusi dan kreatif. Oke, jadi ada 3 area pengembangan yang ingin dicapai ya. Untuk pengetahuannya siswa biar paham isi teks, keterampilannya siswa itu mampu menyampaikan pendapat, dan untuk sikapnya siswa supaya percaya diri, kreatif dan bisa berkomunikasi. Oke. Mantap ini. Lalu kemudian strategi pembelajarannya nanti mau bagaimana? Nanti strategi pembelajarannya berdiferensiasi ya, memuat penerapan kompetensi sosial emosional. Oke, jadi mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu diferensiasinya apa Bu yang nanti mau diterapkan? Jadi nanti saya akan menerapkan diferensiasi konten yang pertama, yang kedua proses, yang ketiga itu produknya itu sendiri. Tiga-tiganya ya? Iya, itu saya praktekkan. Sip. Bisa diceritakan detailnya mau bagaimana? Ya, untuk kontennya sendiri nanti saya akan menggunakan berbagai media Bu Nurul. Nah, contohnya apa itu Bu? Contohnya nanti anak menyanyikan lagu seperti dari Sabang sampai Merauke, terus menggunakan video dan gambar-gambar teks itu sendiri. Oke. Lalu untuk yang proses dan produknya? Untuk proses dan produknya ya, yang proses itu nanti anak saya bagi menjadi 3 kelompok Bu Nurul, sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Lalu nanti saya berikan sumber bacaan sesuai tingkat pemahaman anak ya. Nanti ada tugas kelompok, kemudian mereka mempresentasikan hasil pekerjaannya mereka. Lalu untuk yang produknya bagaimana Bu? Untuk produknya itu saya berikan tugas ya sesuai perjalanan bentuk karya sesuai minat mereka sendiri. Membuat laporan perjalanan. Iya, laporan perjalanan ya benar. Oke, sesuai dengan minat mereka. Oke, good. Mantap ini Bu Ayu rencananya. Lalu tadi kan katanya memuat KSE. Untuk fokus KSE-nya sendiri apa? Untuk KSE-nya itu saya mau fokus pada kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, dan kemampuan berrelasi. Oke, udah bagus ini rencananya Bu Ayu. Terus nanti mau dilaksanakan kapan ini? Untuk pelaksanaannya nanti kira-kira 3 hari lagi Bu Nurul, sesuai dengan pembelajaran bahasa Indonesia sendiri. Oke, durasinya berapa jam Bu? Untuk durasinya sesuai pembelajaran bahasa Indonesia itu 2 jam Bu Nurul. Oke, sip. Jadi kalau bisa saya simpulkan, nanti 3 hari lagi Bu Ayu akan saya supervisi untuk pelajaran muatan bahasa Indonesia. Dengan strateginya itu tadi ada diferensiasi,
kemudian ada lagi presentasi, diskusi gitu ya, dan juga penugasan. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai tadi ada memahami teks bacaan, kemudian menyampaikan pendapat, dan terakhir sikapnya itu adalah percaya diri, mampu komunikasi dan kreatif. Betul begitu? Iya, benar-benar. Mohon bantuannya Bu Nurul untuk observasi saya supaya lebih baik lagi. Pasti saya akan bantu dan kita saling berbagi. Nanti setelah observasi juga akan ada obrolan lagi kan tentang pasca observasinya. Jadi kita bisa mengetahui mana yang sudah baik, mana yang belum, supaya kita tingkatkan lagi. Ya, terima kasih Bu Nurul. Sama-sama Bu Ayu. Barangkali Bu Ayu mau lanjut ke perpustakaan, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Hari ini Bu Guru akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks bacaan Raja Ampat. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita nyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Bareng-bareng ya. Ada yang mau nyanyi maju ke depan? Siapa tunjuk tangan? Oke, Bu Guru saja ya. Coba Mbak Wangri sini kita praktekkan. Oke, tepuk tangan. Oke, Bu Guru akan menjelaskan materinya hari ini itu tentang apa? Raja Ampat. Ya. Itu bentang alam ya. Bumi memiliki bentang alam yang sangat beragam. Sekarang apa itu bentang alam? Iya, bentang
Kamu perhatikan semuanya. Lihat. Liburan Lebaran merupakan waktu yang tepat untuk melepas penat dan mengisi kembali energi kita setelah menjalankan aktivitas selama setahun. Salah satu tempat yang cocok untuk liburan Lebaran adalah Raja Ampat, surga tersembunyi di ujung Indonesia. Raja Ampat terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang menakjubkan dan menjadi salah satu destinasi wisata bahari terbaik di dunia. Terletak di Papua Barat, Raja Ampat terdiri lebih dari 1.500 pulau kecil yang tersebar di sekitar laut terbuka. Dikenal sebagai surga bagi penyelam dan pecinta alam, Raja Ampat menawarkan pemandangan bawah laut yang menakjubkan seperti terumbu karang yang berwarna-warni dan berbagai jenis ikan langka. Karena sudah melihat videonya, sekarang guru mau tanya, apa yang kalian lihat di video tadi? Ya, apa? Ada ikan, ada apa saja? Turis. Ada apa? Turis. Ya. Bagaimana keadaan alam bentang alam yang ada di video tadi? Keadaannya seperti apa? Baik. Terus airnya? Di dalam lautnya ada apa saja? Karang, terus ikan laut. Masih bersih ya? Yang merupakan didatangi banyak tadi kalian membaca apa? Raja Ampat. Nah. Raja Ampat itu merupakan salah satu kabupaten di provinsi mana? Papua Barat. Terus pulau yang didatangi banyak apanya? Yang banyak datang itu turis. Ya, turis di dalam negeri maupun sudah. Sekarang kita selesai. Nah, tadi kan kalian sudah melihat videonya ya. Sekarang ada kepulauan. Kata kepulauan. Apa itu kepulauan? Oke. Terus turis. Wisatawan. Ada tugas kelompok. Ya, kalian kerjakan.
kerjakan sendiri-sendiri. Ya, masih semangat? Berdiri dulu. Yo, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Sekarang kan materinya sudah selesai ya, untuk baca apa. Untuk itu Bu Guru akan memberi tugas di rumah, yaitu PR tentang laporan perjalanan tempat yang pernah kalian kunjungi. Nah, kalian bisa ceritakan ya di buku, bisa memperlihatkan gambar-gambar, ya, foto-foto yang punya foto, terus video bisa kirim ke WA-nya Bu Guru Japri ya. Nah, itu bisa kalian kirimkan. Bisa pakai video ya, bisa kamu jelaskan, bisa ditulis di buku, terus gambar-gambar. Ada pertanyaan untuk kali ini? Ada pertanyaan untuk kali ini? Tidak. Kalau tidak, materinya sudah selesai. Sudah selesai. Terus Bu Guru mau tanya, ya, untuk hari ini kalian perasaannya bagaimana? Senang ya pelajaran bahasa Indonesia tentang Raja Ampat. Oke. Materinya sudah selesai. Kalian boleh istirahat. Ya, selamat siang Bu Ayu. Siang Bu Nurul, Oke, apa kabarnya ini hari ini? kabar saya baik. Bu Nurul sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Ngomong-ngomong Bu Ayu sedang sibuk nggak ini sekarang? Oh, tidak Bu Nurul. Oke, kalau enggak, saya ingin minta waktunya sebentar untuk ini kemarin terkait yang supervisi kemarin itu. Saya ingin menyampaikan hasil observasi saya kemarin dan juga kita akan ngobrol-ngobrol pasca observasi gitu Bu Ayu. Ya, bisa Bu Nurul. Oke. Sebelumnya kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol pra observasi ya Bu Ayu Iya. ya. Di situ Bu Ayu sudah menjelaskan tentang rencana, strategi, dan tujuan pembelajaran yang akan Bu Ayu sampaikan. Oke. Berdasarkan observasi kemarin yang sudah kita lakukan pada hari Kamis tanggal 11 Mei tanggal 15 Mei 15 Mei. 2023 itu kemarin saya sudah masuk ke kelas Bu Ayu untuk mensupervisi pelajaran bahasa Indonesia. Oke, di sini izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu hasil observasi saya, boleh Bu Ayu? Silakan Bu Nurul. Oke. Kalau berdasarkan observasi saya kemarin itu keseluruhan sudah baik. Dari mulai persiapan sampai kegiatan pembelajarannya sampai penutupnya, penugasannya pun saya lihat sudah baik semua.
Bu Ayu sudah menggunakan berbagai media, ya, berbagai media, sehingga anak-anak juga sudah terlihat antusias dan aktif dalam pembelajaran kemarin. Dan untuk tujuan pembelajaran juga saya lihat sudah tersampaikan dan sudah sesuai lah dengan proses pembelajaran yang Bu Ayu lakukan. Untuk selanjutnya kita akan nanti ngobrol-ngobrol ya Bu Ayu pasca observasi ini, supaya bisa kita melihat apa sih yang masih kurang atau apa yang sudah baik, seperti itu nih. Oke. Sebelumnya Bu Ayu, saya ingin tahu dulu ini, apa yang ingin Bu Ayu dapatkan dari obrolan kita ini nanti? Saya ingin adanya perbaikan dalam penyampaian materi yang kemarin hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 itu kemarin pun menurut observasi ke saya itu ada perbaikannya lagi, Bu. Oke, jadi Bu Ayu ingin nanti obrolan kita ini menghasilkan perbaikan untuk pembelajaran kedepannya, gitu. Oke. Selanjutnya nih, sebelum saya lanjutkan obrolan kita, saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Bu Ayu kemarin waktu diobservasi itu, Bu? Perasaan saya waktu diobservasi sama Bu Nurul itu, perasaannya itu kurang puas, Bu Nurul, karena ada beberapa materi yang belum saya sampaikan, seperti itu, Bu Nurul. Gitu. Jadi Bu Ayu merasa kurang puas karena ada materi-materi yang belum tersampaikan. Kalau boleh tahu Bu Ayu, kenapa kok bisa ada materi yang belum tersampaikan, itu kenapa? Ya, karena pas sampai menyampaikan materi itu saya lupa, Bu Nurul. Kebetulan saya lupa materinya, bukan materi salah penyampaiannya itu ada berapa yang lupa, seperti itu, Bu Nurul. Lupa beberapa materi. Kira-kira Bu Ayu tahu nggak kenapa kok bisa alasan atau apa penyebab dari Bu Ayu bisa lupa materi itu, kenapa? Sebenarnya seperti ini, Bu Nurul. Sebelum saya diobservasi, ya, sehari sebelum saya diobservasi itu saya sudah menyiapkan susunannya, Bu Nurul. Terus langkah-langkahnya sudah saya persiapkan. Nah, ketika saya menyampaikan materi ke anak-anak, ya, itu saya ada yang lupa, jadi tidak tersampaikan, seperti itu, Bu Nurul. Oke. Apa yang menyebabkan mengapa yang menyebabkan Bu Ayu bisa lupa materi pelajaran yang akan disampaikan? Ya. Apa ada faktor yang membuat seperti itu? Jadi saya lupa itu ya karena sebenarnya kan sudah saya sebelumnya kan sudah saya itu, Bu, sudah saya susun langkah-langkahnya juga. Nah, ketika saya diobservasi itu saya grogi, Bu Nurul. Jadi pas penyampaiannya itu tidak semuanya tersampaikan gitu. Jadi ada berapa pas terakhiran itu saya tidak tersampaikan, seperti itu. Oh, gitu. Jadi lupa materi karena grogi di observasi gitu. Oke. Lalu supaya nantinya tidak grogi lagi Bu Ayu, misalkan karena observasi kan kadang kita berkala gitu ya. Misal suatu saat nanti Bu Ayu diobservasi oleh kepala sekolah atau pengawas, itu supaya tidak grogi lagi atau tidak terulang lagi yang seperti itu, kira-kira apa yang bisa Bu Ayu lakukan? Ya, karena saya sudah pernah diobservasi, itu akan menjadikan pengalaman saya, Bu Nurul. Jadi saya lebih memantapkan lagi, terus lebih menyusun materinya sebelumnya. Jadi nanti saya juga akan bertanya kepada anak-anaknya itu sendiri mau menggunakan apa materi yang saya bahas itu supaya tidak menjadikan kegrogian saya itu, seperti itu, Bu Nurul. Oke, jadi mau menjadikan observasi kemarin sebagai pengalaman, sehingga Bu Ayu bisa lebih matang dalam mempersiapkan gitu. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya terkait dengan rencana pembelajaran. Kemarin waktu praobservasi Bu Ayu sudah menjabarkan rencana-rencana yang akan Bu Ayu lakukan. Apakah itu semua kemarin sudah dilaksanakan ketika observasi
di kelas? Ya, untuk rencananya sudah saya sampaikan, itu sudah jelas, sudah rencananya sudah Bu. Sudah, Seperti itu. jadi sudah runtut. Apa ada yang terlewat atau terlupakan atau tidak Ya. seperti itu? Ya, yang tadi saya bilang itu ada yang terlewatkan. Ketika saya menyampaikan materinya itu, saya terakhirnya itu tidak memberikan kesimpulan kayak gitu. Seperti itu Bu Nurul. Ya, jadi di akhir pembelajaran Bu Ayu lupa memberikan kesimpulan. Oke, iya. Ini sejalan dengan tadi hasil observasi saya, ya memang ketika saya mengobservasi juga ada beberapa poin yang terlihat tadi lupa ternyata karena grogi ya, dan di akhirnya lupa memberikan penguatan kesimpulan. Lalu apa namanya, supaya nanti kedepannya tidak terjadi lagi seperti itu, tidak terjadi lagi lupa memberikan kesimpulan atau lupa tahapan-tahapan dalam rencana pembelajaran, apa yang sekiranya akan Bu Ayu lakukan? Ya, karena saya sudah pernah diobservasi, jadi saya akan lebih mematangkan lagi Bu Nurul, supaya menjadi yang perbaikannya itu saya perbaiki lagi seperti itu. Oke, jadi intinya ingin melakukan perbaikan. Contohnya seperti apa Bu Ayu yang mungkin akan dilakukan? Kalau misal tadi kan contohnya kan salah satunya lupa dalam memberikan kesimpulan di akhir. Nah, itu supaya tidak lupa, Bu Ayu akan melakukan perbaikan seperti apa yang contohnya akan Bu Ayu lakukan? Ya, jadi nanti setiap pembelajaran akhirnya, pada pembelajaran setiap terakhirnya itu saya akan memberikan kesimpulan kepada anak seperti itu. Oke, ya, luar biasa sekali ini. Jadi rencananya nanti akan dibiasakan untuk membuat kesimpulan, penguatan gitu ya di akhir. Oke Bu Ayu. Kemudian ini kemarin kan ketika Bu Ayu sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Ada berapa ya tujuan pembelajaran yang disampaikan? Tujuan pembelajarannya itu ada 2 Bu Nurul. Yang pertama itu untuk menyampaikan pemahaman teks dan penyampaian kepada anak seperti itu. Memahami teks dan anak menyampaikan pendapat. Nah, apakah 2 tujuan itu menurut Bu Ayu sudah tercapai di pembelajaran yang kemarin? Untuk penyampaiannya sudah, tapi untuk anak-anaknya pas pembelajaran itu ada beberapa yang belum seperti itu Bu Nurul. Belum, bagaimana maksudnya Bu Ayu? Belum paham seperti itu, tidak pede dan merasa takut untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu Bu Nurul. Ya, jadi anak-anak masih ada yang belum paham, ada yang belum percaya diri gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu? Kok anak bisa belum pede atau takut? Itu penyebabnya? Ya, kembali lagi kepada saya Bu Nurul. Mungkin karena saya penyampaiannya belum masih grogi dan masih takut salah, ya itu kembali lagi kepada saya. Mungkin saya lebih belajar mendalami lagi sebelum penyampaian materi itu kepada anak. Oke, ya, jadi mendalami materi lagi sebelum disampaikan supaya Bu Ayunya sendiri juga lebih nyaman gitu dalam menyampaikan. Kalau untuk strategi belajarnya sendiri Bu, apakah sudah dilaksanakan? Ya, untuk strategi pembelajarannya saya sudah menggunakan media pembelajaran Bu Nurul. Yang pertama itu saya menggunakan media gambar. Anak bisa melihat gambar-gambar yang saya terangkan pada teks bacaan itu. Terus video, anak bisa melihat dan menontonnya Bu Nurul. Yang ketiga itu anak menyanyikan lagu seperti itu. Oke, jadi kemarin sudah strateginya menggunakan berbagai macam media. Iya. Ada lagi mungkin strategi yang lain yang kemarin dilakukan oleh Bu Ayu? Kegiatannya atau strategi pembelajaran yang dilakukan kemarin apa? Langkah-langkah kegiatannya yang kemarin Bu Ayu lakukan di kelas apa saja gitu? Apakah sudah sesuai dengan rencana? Oh ya, sebenarnya sih belum sesuai Bu Nurul karena anak-anak yang saya sampaikan itu karena belum aktif seperti itu. Berarti kurang optimal karena belum aktif tadi. Iya, itu tadi. Oke. Lalu apa namanya? Jadi hambatannya yang Bu Ayu rasakan apa dalam menerapkan strategi itu tadi?
Apa hambatan yang dirasakan? Hambatan saya jadi ya belum maksimal saja Bu Belum Nurul. maksimal. Kalau di siswanya, di anaknya, apakah ada hambatan? Untuk anaknya sendiri, jadi anaknya tidak aktif Bu Nurul, jadi kurang percaya diri dan diskusinya juga tidak tidak kondusif lah. Tidak kondusif. Jadi menurut Bu Ayu hambatannya itu masih ada anak yang belum aktif ketika diskusi juga, jadi diskusinya kurang optimal gitu ya. Oke. Kalau begitu berarti menurut Bu Ayu dari pembelajaran kemarin itu hal-hal apa yang sudah menurut Bu Ayu sudah baik dan bisa ditingkatkan, dan apa juga hal-hal yang menurut Bu Ayu kurang optimal dan ingin diperbaiki? Ya, kalau menurut saya itu pas kelebihannya itu saya sudah menggunakan media pembelajaran Bu Nurul seperti gambar, video, dan lagu untuk anak. Ya, untuk hambatannya, kurangannya itu saya kurang memberikan breaking ke anak, jadi anak kurang semangat gitu ya Bu Nurul. Oke, jadi menurut Bu Ayu yang sudah baik adalah media pembelajaran dan akan dipertahankan. Gitu. Mungkin ada media pembelajaran lain yang nanti di lain waktu bisa digunakan selain foto atau gambar atau video. Ada lagi mungkin ide-ide media belajar lain Ya, lagi? itu sebenarnya saya kurang memasukkan breaking Bu Nurul di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, dan di akhir pembelajaran, biar anak itu semangat, aktif seperti itu Bu Nurul. Oke, jadi menurut Bu Ayu yang masih kurang adalah kurangnya ice breaking untuk membangkitkan semangat siswa. Oke. Lalu kalau gitu menurut Bu Ayu kelas yang ideal versinya Bu Ayu itu apa? Menurut Bu Ayu kelas ideal itu yang bagaimana sih? Menurut saya yang ideal itu anak ketika saya menyampaikan materi itu tersampaikan ke anak itu seperti aktif, percaya diri, pede seperti itu Bu. Terus anak juga mau bertanya. Kalau dia tidak paham dia bisa bertanya seperti itu. Yang apa yang saya sampaikan anak itu aktif seperti itu. Jadi intinya kelas ideal menurut Bu Ayu adalah materi bisa tersampaikan ke anak dan anak itu aktif dalam pembelajaran. Oke. Lalu apa rencana tindak lanjut Bu Ayu untuk mencapai kelas ideal itu tadi? Untuk membuat kelas Bu Ayu ideal, apa rencana-rencana yang akan Bu Ayu lakukan? Rencananya mungkin saya lebih menyiapkan lagi materi pembelajarannya sebelum disampaikan Bu Nurul. Jadi untuk mematangkan materi itu terus saya bisa mencari breaking yang terbaru, terus bisa dilihat-lihat di YouTube seperti itu Bu Nurul. Terus saya tanyakan kepada anak ingin menggunakan media apa yang dia suka seperti itu. Mantap sekali ini. Jadi mendengarkan aspirasi anak gitu ya. Anak inginnya belajar dengan cara apa supaya mereka lebih antusias. Oke, luar biasa sekali ini rencananya. Lalu kalau seperti itu nanti dalam mencari ice breaking, kira-kira Bu Ayu itu akan apa yang akan Bu Ayu lakukan? Tadi kan katanya mau menambah ice breaking, gitu kan? Atau media-media belajar lainnya. Apa yang Bu Ayu lakukan untuk lebih menggali lagi kemampuan itu? Mungkin saya konseling dengan rekan kerja saya, terus saya akan komunikasi juga dengan kepala sekolah dan tentunya juga siswanya itu sendiri Bu Nurul. Jadi dengan sharing dengan sejawat dan juga dengan kepala sekolah. Oke. Rencananya berarti mau mulai kapan ini dipraktikkan? Kalau saya rencananya itu semakin cepat semakin baik Bu Nurul. Jadi nanti setiap akhir pembelajaran itu saya akan selalu mengingat untuk memberikan kesimpulan seperti itu. Oke, jadi semakin cepat semakin baik, segera mungkin gitu ya. Untuk tadi yang rencana-rencana tadi memantapkan materi, kemudian menambah ice breaking dan mulai menanyakan pada siswa tentang minatnya gitu kan. Oke. Kemudian nih kalau seperti itu, lalu menurut Bu Ayu apakah ada atau siapa saja yang bisa mendukung untuk
keberhasilan ini rencana ini sendiri? Untuk mendukung keberhasilan itu tentu saja dari rekan-rekan kerja, terus kepala sekolah sharing-sharing seperti itu Bu Nurul. Jadi tahu akan kelebihan dan kekurangan kita seperti itu. Oke, jadi akan memanfaatkan waktu untuk sharing dengan rekan kerja dan juga kepala sekolah. Lalu indikator keberhasilannya apa Mbak Bu Ayu? Indikator keberhasilan bahwa Bu Ayu itu rencana yang tadi sudah dirancang itu sudah berhasil di kelas gitu. Apa indikator? Itu kita lihat kepada anak-anaknya Bu. Bisa dikatakan itu berhasil itu lihat anaknya dia sudah aktif belum, sudah mau tanya jawab, bisa bertanya jawab, terus pede anak itu percaya diri, terus diskusi dengan baik, bisa berdiskusi dengan baik seperti itu Bu Nurul. Oke, jadi indikator keberhasilannya adalah siswa itu sendiri ya, dilihat dari perubahan sikapnya yang tadinya belum aktif jadi aktif. Oke, terima kasih. Baik Bu Ayu, dari obrolan kita ini tadi sepertinya sudah banyak yang bisa kita dapatkan. Kalau boleh saya simpulkan, berarti berdasarkan observasi yang kemarin Bu Ayu lakukan itu, Bu Ayu merasa belum puas karena ada beberapa materi yang belum tersampaikan karena grogi, dan tapi itu akan dijadikan sebuah pengalaman sehingga nanti ketika observasi berikutnya sudah lebih siap lagi. Oke. Kemudian fokus pengembangannya tadi adalah di keaktifan anak berarti ya. Karena Bu Ayu di sini rencana tindak lanjutnya adalah untuk mencari ice breaking yang lebih untuk memotivasi anak dan juga menanyakan kepada siswa tentang metode atau cara belajar yang ingin mereka inginkan, dan juga Bu Ayu sendiri akan mempersiapkan materi lebih matang lagi. Oke. Dan itu akan dilakukan sesegera mungkin gitu. Terlihat seperti itu nggih? Iya, Oke. benar. Iya, oke, luar biasa sekali Bu Ayu kalau seperti itu. Saya terima kasih waktunya. Lalu menurut Bu Ayu dari kesimpulan tadi obrolan kita ini, bagaimana perasaan Bu Ayu sekarang setelah ngobrol-ngobrol seperti ini? Sangat sudah puas Bu Nurul karena sudah mendapatkan apa yang untuk perbaikan tadi. Oke, jadi Bu Ayu sudah merasa puas karena sudah ada gambaran ya apa yang akan dilakukan untuk perbaikan. Oke Bu Ayu, kalau seperti itu terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran kita ke depannya bisa semakin baik lagi. Iya, sama-sama Bu Nurul. Oke.